Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Lina. Bu Lina hari ini akan menjelaskan terkait dengan materi yaitu tasawuf. Nah, tasawuf itu ada 3 macam, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan falsafi. Akan tetapi di sini Bu Lina hanya akan menjelaskan 2 konsep tasawuf, yaitu konsep amali dan konsep tasawuf falsafi. Oke. Tasawuf sebagaimana yang kita ketahui, kita sudah mempelajarinya di kelas 2 kemarin. Sebagaimana kita mengingat bahwa tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Jalan ini ditempuh oleh para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencintai Allah. Bagaimana cara kita mencintai Allah, dengan apa, bagaimana praktiknya. Baik, tasawuf dan sufis adalah praktek keagamaan yang memiliki dasar Al-Quran juga hadis Rasulullah. Jadi ajaran-ajaran tasawuf semua mengambil dasar dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, juga meneladani akhlak serta perilaku Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya. Baik, langsung saja Bu Lina akan menjelaskan tasawuf amali. Pengertian tasawuf amali lebih menekankan pembinaan moral dalam upaya mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencapai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seseorang harus mentaati dan melaksanakan syariat atau ketentuan agama. Tasawuf amali ini juga merupakan kelanjutan dari tasawuf akhlaki. Jadi jika tasawuf akhlaki itu berfokus pada penyucian jiwa, tasawuf amali ini lebih menekankan terhadap cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui amalan-amalan lahiriah. Contohnya seperti sholat, zakat, berpuasa, berhaji, bersodakoh, kemudian berjihad, ataupun amalan-amalan batiniah seperti jalan-jalan yang ditempuh oleh para sufisme, yaitu selalu berzikir kepada Allah, selalu melakukan selalu menyucikan jiwa dengan menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji dan akhlak yang baik. Ada beberapa di antaranya satu, Rabi'atul Adawiyah. Sebagaimana kita tahu, beliau adalah peletak dasar tasawuf berasaskan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada Zunnun Al-Misri. Al-Misri ini membedakan ma'rifat menjadi 2, yaitu ma'rifat sufiyah, pendekatan menggunakan pendekatan qalbu, dan ma'rifat akliyah adalah pendekatan yang menggunakan akal. Kemudian nomor 3 ada Abu Yazid Al-Bustami. Ajaran tasawuf yang terpenting dari beliau adalah fana dan baqo. Yang terakhir ada Abu Mansur Al-Hallaj. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Hallaj dia paling terkenal dengan konsep al-hulul, dan wahdah asyuhud, yang kemudian melahirkan faham wahdatul wujud yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi. Tasawuf amali ini terbagi menjadi 4 ajaran. Yang pertama ada syariat, kedua thariqat, ketiga ma'rifat, dan yang terakhir adalah hakikat. Syariat adalah segala ketentuan agama yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya. Bagi orang-orang sufi, syariat itu adalah amal ibadah lahir yang dan urusan muamalatnya mengenai hubungan antara manusia dengan manusia.
Definisi lain mengatakan bahwa syariat adalah kualitas amal lahir yang ditetapkan dalam ajaran agama melalui Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu dapat dikatakan bahwa syariat adalah ilmu ibadah yang cenderung hanya menyentuh aspek lahir manusia dan tidak menyentuh aspek batin. Itu adalah syariat. Kemudian thariqat, menurut istilah tasawuf, thariqat adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam mencapai tujuan berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Thariqat ini digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat, sebab jalan utama disebut syar'i, sedangkan anak jalan disebut thariq. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa thariqat adalah cabang dari syariat yang merupakan pangkal dari ibadah. Lanjut, makrifat berasal dari kata arafa, yurifu, irfan, ma'rifah. Artinya pengetahuan, pengalaman, dan pengetahuan tentang ilahi. Makrifat adalah kumpulan ilmu, pengetahuan, perasaan, pengalaman, amal, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hakikat dalam dunia sufi diartikan sebagai aspek batiniah yang paling utama dan yang paling dalam dari setiap amal atau inti dan rahasia dari syariat yang merupakan tujuan perjalanan akhir menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari tasawuf amali ini adalah tasawuf amali ini identik dengan aliran thariqah sufiyah yang di dalamnya ada berbagai unsur praktik ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menekankan aspek amaliyah. Artinya dalam melaksanakan tasawuf tidak hanya sekedar teori tetapi juga praktik, sehingga lebih bisa merasakan tujuan utama daripada tasawuf, yaitu dekatnya makhluk dengan Sang Khalik. Selanjutnya ada tasawuf falsafi. Secara garis besar, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Tasawuf ini juga menggunakan terminologi filosofis dalam penggunaannya. Tasawuf ini juga berasal dari berbagai macam ajaran filsafat yang telah dipengaruhi dan juga mempengaruhi para tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh tasawuf falsafi ini diantaranya ada Ibnu Arabi, Al-Jili, dan Ibnu Sabain. Oke, selanjutnya seperti yang kita lihat di slide belakang saya ini, contoh dari tasawuf falsafi ada al-hub, ada wahdatul wujud, ada ittihad, dan hulul. Al-hub mengandung pengertian terpadunya seluruh kecintaan hanya kepada Allah yang menyebabkan adanya rasa kebersamaan kita kepadanya. Seluruh jiwa dan segenap ekspresi hanya diisi oleh rasa cinta dan rindu yang tumbuh karena keindahan dan kesempurnaan zat Allah tanpa motivasi lain kecuali hanya kasih sayang Allah. Sebagaimana syair dari Rabi'atul Adawiyah yang mengatakan dalam puisi cintanya kepada Allah, Tuhanku, bila aku mengabdi karena takut neraka, campakkanlah aku ke sana. Andai kata aku mengabdi kepadamu hanya karena mengejar surgamu, jangan beri aku surga. Tapi wahai Tuhanku, Allah yang sangat kucintai, bila ternyata aku menyembahmu hanya karena kasihmu, hanya karena kasihku padamu, jangan tutup wajahmu dari pandanganku. Itu tadi konsep al-hub. Kemudian menurut Abu Yazid al-Bustami, al-ittihad berarti persatuan. Dalam kamus sufisme berarti persatuan antara Tuhan dan manusia. Dalam istilahnya ada fana fi tauhid. Ini yang ada di bukunya Abu Bakar Atih halaman 136, yaitu perpaduan dengan Tuhan
tanpa diantarai sesuatu apapun. Menurut terminologi, al-hulul merupakan ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan telah memilih tubuh-tubuh manusia untuk bersemayam di dalamnya. Jadi konsep al-hulul ini hampir sama dengan wahdatul wujud. Jadi kalau dalam konsep di Indonesia dibawa oleh Syekh Siti Jenar, yaitu wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti, bahwa sifat-sifat Tuhan itu ada di dalam sifat-sifat diri manusia. Konsep hulul ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Selanjutnya ada wahdatul wujud, yaitu ungkapan yang terdiri dari dua kata, wahdat, yang artinya sendiri, tunggal, atau kesatuan. Sedangkan al-wujud artinya ada. Dengan demikian, wahdatul wujud berarti kesatuan wujud, yang menyatakan bahwa hakikatnya hanya ada satu Tuhan. Allah dan alam adalah satu hakikat atau satu kesatuan. Makhluk hanyalah bayangan dari wujud yang hakiki, sehingga tidak ada wujud selain Allah. Faham ini juga diajarkan oleh Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi secara istilah dapat disimpulkan bahwa tasawuf falsafi ini adalah tasawuf yang mengedepankan kajian terhadap Tuhan, manusia, dan sebagainya, yang menggunakan metode rasio dan akal. Baik, demikian tadi konsep-konsep tentang tasawuf amali dan tasawuf falsafi. Bulina akhiri pertemuan hari ini, kita bertemu dengan materi selanjutnya. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini barokah dan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.